Garis Batas hari ini mengajak Anda menyusuri hunian bagi para penyintas bencana Sumatera, tempat di mana kehidupan dimulai kembali dari titik nol. Pemerintah gencar membangun hunian untuk para penyintas bencana Sumatera. Hunian sementara yang dibangun secara masif di 3 provinsi terdampak menjadi simbol upaya konkret negara hadir bagi para korban. Namun jumlah huntara yang dibangun ternyata masih jauh dibandingkan dampak kerusakan yang terjadi. Lalu bagaimana pemerintah menjamin pembangunan huntara tepat sasaran? Lebih 1 bulan pasca bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pemerintah gencar membangun hunian bagi para penyintas. Hunian sementara yang dibangun secara masif seolah menjadi simbol upaya konkret negara hadir bagi para korban bencana. Presiden Prabowo Subianto pun turun langsung meninjau pembangunan hunian sementara di Aceh Tamiang, Aceh. Kepala negara ingin memastikan tempat berlindung sementara itu benar-benar dibangun serius dan memperhatikan kenyamanan untuk para penghuninya. Dan antara membuktikan dalam 8 hari bisa membangun 600 hunian yang menurut saya ya cukup baik. Saya koreksi sedikit, saya tanya bagaimana ini ya kan, seng panas, coba dipikirkan kalau bisa kita kasih apa solusi. Mungkin solusinya tidak usah mahal-mahal, solusinya mungkin dari bahan-bahan lokal, apa itu anyaman atau apa ya kan, dari ijuk atau dari apa dilapisi di bawahnya seng ya, tidak perlu bahan mahal atau hal-hal yang sangat sederhana. Tim TV One melihat langsung perkembangan pembangunan hunian sementara di Aceh Tamiang yang merupakan daerah terdampak paling parah bencana ekologi Sumatera. Di lokasi seluas 5,85 hektar ini akan dibangun 600 huntara yang ditargetkan rampung dan dapat ditempati oleh para korban bencana pada 8 Januari 2026 mendatang. Lantas, seperti apa hunian yang telah disiapkan pemerintah untuk warga terdampak? Apa saja fasilitas yang disediakan? Setiap blok dari hunian sementara ini memiliki kreativitas yang berbeda-beda, dan di salah satu blok tempat kami mengabarkan saat ini terlihat sudah rampung, instalasi listriknya juga sudah nyala, kemudian di permukaan halaman depan rumah ini juga terdapat rumput sintetis, serta terdapat bunga di masing-masing rumah. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih detail dari dalam salah satu unit yang ada di sini. Sebagai informasi, setiap unit dari bangunan ini berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Dan di satu unit rumah ini bisa dihuni dalam satu keluarga minimal 4 jiwa. Dan di sini juga sudah ada tempat tidur lengkap dengan dipannya, sudah ada kipas angin, listrik juga sudah nyala, kemudian ruangan ini sudah dicat sebaik mungkin, serta terdapat lemari. Nah, ini adalah hunian sementara yang mudah-mudahan ini bisa dihuni oleh warga korban bencana minimal 3 bulan lamanya sebelum nantinya mereka mendapatkan hunian tetap. Dan secara target, seluruh hunian sementara yang dibangun di tahap pertama ini berjumlah 600 unit dan saat ini sudah rampung sekitar hampir 200 unit, dan diharapkan dalam waktu dekat ini bisa dihuni oleh warga korban bencana. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri juga sudah mengajukan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap dengan jumlah sekitar 15.000 unit. Dan mudah-mudahan ini bisa rampung dalam beberapa bulan ke depan dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Hunian sementara diperuntukkan bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat atau bahkan hilang ditelan derasnya arus banjir bandang.
Sementara bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan, pemerintah menyiapkan skema bantuan rumah sebesar 15 juta rupiah dan kategori rumah rusak sedang sebesar 30 juta rupiah. Ada beberapa skema, ada yang satu komplek kawasan, itu yang sedang disiapkan bersama Danantara, TNI Polri, pemerintah daerah, ada juga yang in situ. Nah, in situ ini juga sebagian besar juga dibangun oleh warga pemilik sendiri dengan kriteria yang memang sama dengan yang dibangun di lokasi pengungsian terpusat, sehingga kita harapkan ini tidak menimbulkan permasalahan sosial nantinya, karena proporsi bangunan, jenis bangunan, dan luas bangunan yang dibangun baik itu di tempat terpusat maupun in situ itu adalah sama. Kendati pembangunan hunian sementara dan hunian tetap sudah dimulai, tetapi jumlahnya ternyata masih jauh dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi. Pada fase ini, validasi data menjadi tahapan krusial agar pembangunan hunian tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Berdasarkan data BNPB, bencana yang melanda Sumatera pada akhir November lalu telah mengakibatkan lebih dari 171.000 rumah rusak. Dari jumlah itu, sekitar 53.000 rumah diantaranya rusak berat, 43.000 rumah rusak sedang, dan sekitar 74.000 rumah rusak ringan. Sementara menuju hunian permanen itu memerlukan target waktu yang terukur gitu ya. Artinya pembagian peran antar lembaga pemerintah, kemudian skema pembiayaannya, kemudian implementasinya harus terintegrasi. Tanpa kepastian dan transisi yang baik, saya kira Huntara juga bisa menjadi resiko atau sumber kerentanan baru. Gitu. Nah ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Nah, penentuan lokasi itu tentu mempertimbangkan mata pencarian ya, masyarakatnya, pendidikan, kemudian layanan kesehatan, kemudian dukungan transportasi, dan yang paling penting adalah fasilitas pelayanan dasar sementaranya. Nah ini menjadi hal-hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah saat ini, dan ini nanti arahnya tentu akan menjadi bagian dari penguatan kualitas hidup dan kemandirian warga ke depan. Pemerintah melalui Danantara menargetkan pembangunan 15.000 hunian sementara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa rampung dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Selain Huntara, pembangunan hunian tetap juga sudah dimulai. Gerak cepat pemerintah pada fase transisi pasca bencana ini memang sangat diperlukan untuk memastikan negara hadir bagi para penyintas.